warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Infanata Farel Pramastyo dengan NIM 0230 1111001. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 dari mata kuliah Pelabuhan Laut tentang mekanika pelabuhan yang ada di pelabuhan dengan beberapa soal dan gambarkan layout salah satu sarana transportasi laut. Yakni saya memilih Pelabuhan Putu Tanu. Kenapa saya memilih Pelabuhan Putu Tanu? Karena Pelabuhan Putu Tanu adalah pelabuhan yang indah yang menjadi sorotan di NTB karena pelabuhan yang dapat ditempuh dari Pelabuhan Kayangan Lombok dengan membutuhkan waktu sekitar 90-120 menit. Dan pelabuhan ini terletak di Desa Putu Tanu, Kecamatan Putu Tanu, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelabuhan indah ini adalah pintu gerbang masuk ke wilayah Pulau Sumbawa dari arah barat Pulau Lombok. Pelabuhan ini dihiasi bukit-bukit yang hijau dengan tanaman-tanaman merdu yang berjajar rapi, air laut yang begitu jernih dengan pantai pasir putihnya, seolah menyihir mata kita dengan pesona yang begitu indah. Dan ditambah pemandangan yang gak kalah indah dari pulau-pulau kecil sekelilingnya yang bikin betah lama-lama di sini. Dan bisa juga dilihat foto-fotonya di sini begitu sangat indah dan cantik. Dan di Putu Tanu sendiri juga terdapat 2 dermaga pelabuhan. Ya, 2 dermaga. Masing-masing pelabuhan memiliki fungsi yang sama, yakni untuk mengangkut penumpang juga. Oke, kita lanjut. Yang kedua, kita masuk ke fungsi utama pelabuhan. Fungsi utama dari pelabuhan adalah yang pertama, ada pelabuhan penumpang dan barang. Di Putu Tanu sendiri berfungsi sebagai pelabuhan yang melayani transportasi penumpang dan barang antar Pulau Sumbawa dan Pulau Bali, khususnya ke Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali. Dan yang kedua ada pusat distribusi barang. Pelabuhan ini juga berperan penting dalam distribusi barang, terutama barang-barang dari dan menuju Sumbawa Barat. Hal ini sangat penting mengingat Sumbawa Barat adalah kawasan industri dengan adanya pertambangan dan sektor ekonomi lainnya. Jenis Pelabuhan Putu Tanu adalah jenis pelabuhan kelas 2 yang memiliki fasilitas untuk melayani transportasi laut baik maupun barang. Fasilitas utamanya mencakup dermaga terminal penumpang dan area untuk kendaraan yang akan menyeberang. Next. Dan di Putu Tanu sendiri ada jenis dan fasilitas pelabuhan, yakni Pelabuhan Putu Tanu jenis pelabuhan kelas 2 yang memiliki fasilitas yang cukup untuk melayani transportasi laut baik penumpang maupun barang. Fasilitas utama mencakup dermaga, terminal penumpang, area kendaraan yang akan menyeberang. Dan di sini ada beberapa fasilitas juga seperti akses jalan dan parkir, fasilitas penunjang publik, kantor-kantor otoritas, komersial, UMKM, tenan, dan toll gate serta gerbang masuk pelabuhan. Kita lanjut. Di Putu Tanu sendiri banyak sekali manfaat-manfaat dari pelabuhan, tapi di Putu Tanu ada salah satu manfaat yakni dari perekonomian lokal dan sektor wisatanya. Yang dari perekonomian lokal, Pelabuhan Putu Tanu mendukung perekonomian lokal Sumbawa Barat, terutama bagi sektor perdagangan, distribusi barang, dan pariwisata. Adanya pelabuhan ini mempermudah arus barang dan kebutuhan pokok serta memfasilitasi mobilitas masyarakat antar pulau. Dari sektor pariwisata, Putu Tanu juga berperan dalam sektor pariwisata karena menjadi pintu gerbang menuju ke sejumlah destinasi wisata di Sumbawa, seperti Taman Nasional Komodo, Pantai Putu Tanu, dan masih banyak yang lain. Kita lanjut. Dan berikut layout yang saya gambarkan dari Pelabuhan Putu Tanu. Di sini bisa dilihat ada gate masuk pelabuhan seperti yang fasilitas tadi dibilang, ada stand UMKM, musola, otoritas pelabuhan, jasa otoritas pelabuhan, area logistik pelabuhan, dan di sini ada dermaga 1 dan dermaga 2, parkiran pelabuhan serta ruang tunggu penumpang. Dari layout yang saya ambil juga bisa dibilang belum sempurna karena ini hanya gambaran kasar karena saya mengambil dari Google Earth juga. Next.
Di pelabuhan Pototano sendiri memiliki jasa-jasa otoritas yang di bawah naungan ASDP Indonesia Ferry, yaitu sebuah otoritas yang bawah pengelolaan PT ASDP Indonesia Ferry yang merupakan badan usaha dari BUMN yang bergerak di bidang jasa penyeberangan dan pengelolaan pelabuhan penyeberangan di seluruh Indonesia, yang dimana otoritasnya sendiri terdiri dari Operational Management dan PT SDP sendiri, regulasi dan pengawasan, Kementerian Perhubungan, Keselamatan Pelayaran, KSOP, pemerintah daerah, dan Pemkab Sumbawa Barat, yang itu sebagai pendukung fasilitas publik dan tata kelola lingkungan sekitar pelabuhan. Dan inilah kesimpulan yang saya bisa ambil dari tugas 1 kali ini. Seperti kata saya yang di atas, terima kasih, semoga A+++ nilai saya. Jadi, Pelabuhan Pototano di Sumbawa Barat NTB ini merupakan pelabuhan kelas 2 yang menghubungkan Pulau Sumbawa dengan Pulau Lombok, Pulau Bali melalui jalur penyeberangan feri. Pelabuhan ini memiliki fungsi penting sebagai transportasi barang, dan penumpang, dan mendukung perekonomian lokal serta sektor industri dan pariwisata. Beberapa fasilitas utama yang ada di pelabuhan termasuk dermaga, terminal penumpang, area parkir kendaraan, dan toilet umum. Dan di Pelabuhan Pototano sendiri dikelola oleh PT ASDP Ferry Persero, sementara pengawasan dan regulasi keselamatan pelayaran berada di tangan Kementerian Perhubungan dan Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP setempat. Jadi sebagai bagian dari upaya pengembangan, pelabuhan ini terus diperbaiki baik dari sisi kapasitas, dermaga, fasilitas, terminal maupun layanan bagi penumpang dan pengusaha UMKM. Pelabuhan ini menjadi vital dalam mendukung konektivitas antar pulau, menggerakkan ekonomi daerah, serta memberikan kontribusi dalam sektor pariwisata dan distribusi barang. Secara keseluruhan, Pelabuhan Pototano merupakan fasilitas strategis yang mendukung mobilitas perdagangan dan pariwisata antar Pulau Sumbawa dan Bali, dengan pengelolaan yang terus berkembang untuk meningkatkan pelayanan. Hanya itu saja yang saya bisa simpulkan, dan saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.